Ini kerinduan kami ya Tuhan, untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ketenangan, kedamaian, ketenteraman kami dapatkan ketika kami dekat dengan Tuhan. Biar ini juga yang menjadi doa-doa kami. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi kami. Kami rindu hadirat-Mu memulihkan kami. Sehingga pagi hari ini bukan hanya pagi biasa-biasa yang kami ikuti dalam ibadah doa pagi, tapi pagi ini menjadi pagi berkat. Pagi ini menjadi pagi mujizat. Pagi ini menjadi pagi di mana kami mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Tuhanlah sumber satu-satunya kekuatan kami. Tuhanlah sumber satu-satunya pengharapan kami. Dan Tuhanlah sumber satu-satunya kehidupan kami. Kami rindu firman-Mu. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga tatkala kami mendengarkan, merenungkan firman-Mu, kami mengerti akan kebenaran. Dan kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kerinduan kita adalah untuk tetap diam di hadirat Tuhan. Dan kerinduan Tuhan adalah selalu berjumpa dengan kita, anak-anaknya. Itu sebabnya pagi hari ini secara khusus kita ada di bulan yang baru, di hari pertama. Dan kita bersyukur karena kita bisa bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, kita bisa melewati bulan Juli dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ini membuktikan bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Ini membuktikan bahwa apapun yang kita hadapi, kita bisa kok menghadapinya bersama dengan Tuhan. Ini membuktikan bahwa segala apapun badai yang ada di hadapan kita, kita bisa lewati ketika kita bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Karena itu terbukti kita sudah ada di bulan yang baru. Betul, di bulan yang baru ini kita juga akan menghadapi masalah. Di bulan yang baru ini kita juga akan menghadapi pergumulan. Tapi dengar baik, Juli, bulan yang lama kita boleh lalui. Kita menginjakkan bulan yang baru. Agustus menjadi bulan penyertaan Tuhan. Agustus menjadi bulan keberkatan Tuhan. Agustus menjadi bulan di mana kita melihat kebaikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Agustus ini saya hidup dalam kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Agustus ini saya hidup dalam kemuliaan Tuhan, dalam nama Yesus. Amin saudara. Yes. Terus perkatakan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Janjinya jelas, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Mari kita ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Pagi hari ini kita sudah masuk dalam Kejadian pasal 35, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan kita masuk dalam Kejadian 35 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Kejadian pasal yang pertama, Kejadian pasal 35 maksud saya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Kita sudah belajar di pasal 34 bagaimana sikap orang terhadap kita, iya kan? Itu bisa saja berbeda dengan apa yang kita lakukan. Tapi selalu saya bilang, apapun sikap orang terhadap kita, apapun perlakuan orang terhadap kita, kita mesti sadar bahwa bisa jadi Tuhan pakai orang-orang tersebut untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Orang mau rekan-rekan yang jahat, orang mau menyikapi hal yang buruk dalam hidup kita, orang mau meresponi apa yang kita lakukan dengan segala kejahatan dia. Yang satu hal yang kita pegang dan kita percaya, Dia Tuhan yang selalu memutarbalikkan keadaan, mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Dan hari ini kita masuk dalam Kejadian pasal 35 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ
Dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika keadaan peperangan terjadi oleh karena Dina, putri dari Yakub, maka anak-anak laki-lakinya membantai setiap orang-orang Sikem pada saat itu, termasuk Hemor dan Sikem. Lalu Tuhan berfirman kepada Yakub untuk pergi dari sana dan kembali ke Betel. Ada apa di Betel? Kita mundur sedikit dalam Kejadian pasal 28. Bagaimana ketika Yakub lari dari Esau, dan Yakub ada di Luz. Disitulah Yakub beristirahat. Dan Yakub bermimpi bahwa ada tangga dari bumi ke sorga. Disitulah malaikat Allah turun naik. Disitulah pertama kali Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika Yakub berhasil melewatinya itu, maka Tuhan mengingatkan kembali kepada Yakub, kembali ke Betel, kembali dirikan mezbah Tuhan. Saudara, kerinduan Tuhan adalah satu: jangan pernah engkau melupakan Dia. Apapun keadaanmu, baik engkau sedang susah maupun engkau sedang mengalami keberkatan Tuhan, jangan pernah lupakan Tuhan. Itu yang Tuhan ingatkan kepada Yakub. Ayo kembali ke Betel, pergilah, tinggallah di situ. Buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Jadi Tuhan kembali mengingatkan apa yang telah terjadi kemarin-kemarin. Tujuannya sederhana: jangan takut. Ketika engkau sedang mengalami ketakutan, cari Tuhan. Ketika Yakub lari dari Esau, Yakub mengalami ketakutan. Sangat takut sehingga dia perlu lari, menyembunyikan diri. Bahkan ketika akan berjumpa kembali dengan Esau, Yakub pun masih merasa gentar, karena Yakub tahu dia salah. Dalam ketakutan ini Tuhan menampakkan diri. Ini yang saya bilang, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau hari-hari ini kau sedang takut, hari-hari ini kau sedang khawatir, hari-hari ini kau sedang cemas, apapun yang menyebabkan kau khawatir, takut, cemas, datang kepada Tuhan. Hampiri tahtanya, cari hadiratnya. Kita yang memutuskan apakah di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran kita mau datang kepada Tuhan, atau kita justru semakin jauh karena kita kecewa. Masa ikut Tuhan ada masalah, masa ikut Tuhan saya dihianati. Kita yang memutuskan. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kembali kepada Yakub, kembali ke Betel. Ingat, Yakub juga saat ini memiliki ketakutan. Apa ketakutan Yakub? Yakub takut bagaimana ketika nanti bangsa Israel diserang oleh bangsa-bangsa. Yang itu sebabnya Yakub bilang sama anak-anaknya. Kita mundur sedikit saudara ya. Kejadian 34 ayat terakhirnya saudara. Kejadian 34 ayat yang ke-30 kita lihat. Ini ketakutan Yakub, sehingga akhirnya Tuhan perlu mengingatkan kembali kepada Yakub untuk kembali ke Betel. Yakub berkata, ayat 30, Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan, kepada orang Feris, padahal kita hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan. Aku beserta seisi rumahku akan dipunahkan. Ini ketakutan Yakub. Yakub memiliki kecemasan. Yakub memiliki ketakutan. Itu sebabnya di tengah-tengah ketakutan Yakub, Tuhan kembali ingatkan Yakub, ayo kembali ke Betel. Ada apa di Betel? Ingat, ketika engkau lari dari Esau, engkau pun ketakutan. Engkau pun memiliki kekhawatiran. Engkau takut dikejar oleh abangmu Esau, maka engkau harus datang ke Betel. Engkau mendirikan rumah bagi Allahmu, mendirikan mezbah bagi Allahmu.
Itu yang kembali diingatkan oleh Tuhan ketika Yakub menghadapi kekhawatiran, ketakutan. Bersiaplah, pergilah ke Betel. Tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang telah kutempuh. Yakub menyadari bagaimana dengan penuh ketakutan dulu dia dikejar-kejar dengan Esau. Dia lari dan berjumpa, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan disitulah dia membangun mezbah Tuhan. Dan dia memiliki nazar, memiliki janji yang harus dia tepati. Kalau Tuhan menyertai perjalanan saya, kalau Tuhan membuat perjalanan saya berhasil, maka engkau akan menjadi Allahku dan aku akan menjadi umat. Itu yang menjadi nazar, itu yang menjadi janji Yakub kepada Tuhan ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada Yakub di Betel. Itu sebabnya Yakub kembali mengingat, oh iya ya, kalau saya sedang takut, ayo saya mesti ada di hadirat Tuhan. Ini pesan yang penting buat setiap kita. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang selalu menawarkan kekhawatiran, menawarkan ketakutan, menawarkan kecemasan. Karena kita masih tinggal di dunia, kita masih bisa takut, kita masih bisa khawatir. Tapi apa kata firman Tuhan? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang pelihara hidup saya. Ayo, sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang pelihara hidup saya. Amin. Apa kekhawatiranmu hari-hari ini? Rumah tanggamu, kesehatanmu, masa depanmu, hari depanmu, studimu, pekerjaanmu, ekonomimu. Bawa itu kepada Tuhan. Dia tahu apa yang terbaik buat saudara dan saya. Dan dia selalu menyediakan apa yang baik, bahkan jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Yakub diingatkan untuk kembali ke Betel. Yakub diingatkan untuk ketika engkau takut, ayo datang kepadaku, ayo hadapi hadiratku, masuk dalam hadiratku. Itu sebabnya Yakub kembali mengingatkan kepada keluarga besarnya yang ikut bersama-sama dengan dia, tahirkan dirimu. Mari kita bersiap ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ini tugas seorang imam. Suami-suami, engkau yang berdoa pagi hari ini, engkau yang bergabung dalam doa pagi hari ini, dengar baik, engkau adalah imam. Engkau sama harus seperti Yakub, membawa dan mentahirkan setiap keluargamu untuk mengarahkan kepada Tuhan. Ajar keluarga kita, ajar istri anak-anak kita, bahkan orang-orang yang tinggal bersama dengan kita untuk membangun mezbah. Arahkan sehingga akhirnya mereka punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ayat 4, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lihat saudara, pembelaan kita itu urusan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pembelaan saya ada di tangan Tuhan. Kita gak usah bela diri. Bagian kita apa? Berserah. Bagian kita apa? Tunduk dan ikuti apa yang Tuhan mau. Nanti Tuhan yang akan membela perkara kita. Tuhan bilang sama Yakub, ayo pergi ke Betel. Yakub ikuti, Yakub taat. Dan apa yang terjadi? Bangsa-bangsa yang ada di sekeliling Yakub, yang menjadi ketakutan Yakub,
Tuhan membuat mereka penuh dengan kegentaran, saudara, sehingga mereka tidak dikejar. Lihat, apa yang tidak bisa kita buat, kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang bisa kita buat, kita kerjakan. Yang Yakub dan anak-anaknya bisa buat adalah mentahirkan diri mereka dan pergi ke Betel untuk menyembah Tuhan. Tapi apa yang mereka tidak bisa buat? Mengalahkan bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Itu yang nanti Tuhan kerjakan, dan ini yang terjadi. Ayat 5, sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota di sekeliling mereka. Jadi kedahsyatan, ketakutan yang dari Tuhan itu ada di sekeliling kota-kota, sehingga mereka tidak mengejar Yakub dan anak-anaknya. Mereka aman. Kenapa? Karena perlindungan Tuhan, karena pembelaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Jadi gak usah mikirin bagaimana Tuhan membela saya. Itu karya Tuhan, itu urusan Tuhan. Bagian saya adalah apa? Mengampuni. Bagian saya apa? Taat. Bagian saya apa? Mengandalkan Tuhan. Bagian saya apa? Maju berjalan. Ada banyak dari kita memikirkan pembelaan diri. Saya nggak salah pendeta, saya harus membela diri. Udah, nanti Tuhan yang membela kok. Bagian kita taat, jangan membenci, jangan memusuhi. Itu bagian kita yang bisa kita kerjakan. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Dan yang tidak bisa kita kerjakan, kita tahu Tuhan yang akan mengerjakannya bagi kita. Ayat 6. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang ada di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mesbah di situ, dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya Esau, ya. Ketika Deborah inang pengasuh Ribka mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel, di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari padang Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepada Yakub, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai Yakub apa? Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan dari raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Apa yang terjadi ketika Yakub kembali ke Betel? Yakub mendengarkan firman Tuhan. Jadi lihat urutannya, saudara. Kalau kita lihat urutannya, ya, ketika Yakub lari dari Esau, Yakub penuh dengan ketakutan, sehingga akhirnya di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah pelariannya, Tuhan menampakkan dirinya, mengingatkan firman janji kepada Yakub. Hal yang sama terjadi ketika Yakub memiliki ketakutan akan diserang oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, oleh karena perbuatan anak-anaknya. Maka Tuhan kembali mengingatkan dia, Yakub, pergi ke Betel. Ini yang dari awal saya ingatkan, ketika kita takut, ketika kita khawatir, ketika kita cemas, cari hadirat Tuhan. Jangan pakai kekuatan kita, cari hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kita dapatkan kekuatan. Dan ketika Yakub pergi ke Betel, apa yang terjadi? Tuhan menampakkan dirinya kepada dan berfirman. Saudara, dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Kenapa? Karena ada firman yang kita dengar. Dalam hadirat Tuhan kita dapatkan penghiburan. Kenapa? Karena ada firman yang kita dengar. Dan firman itulah yang menjadikan hidup kita kuat. Jangan pernah engkau bermimpi bahwa engkau bisa menghadapi masalahmu dengan kuat kalau engkau tidak pernah mendengarkan firman Tuhan.
Yang membuat kita kuat adalah firman Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Saya harus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya harus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Apapun keadaanmu hari-hari ini, jangan pernah jauh dari firman. Jangan pernah jauh dari firman. Yesus bilang, barang siapa tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalamnya, ia akan berbuah lebat. Bahkan Alkitab jelas katakan bahwa firman Tuhan adalah terang pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa firman-Mu itulah yang membersihkan kehidupan kita. Jadi orang yang diam di hadirat Tuhan, dia mendengarkan firman, dia dapatkan kekuatan. Saya nggak mengerti gitu, ada orang-orang yang mesti dipaksa dulu baca firman, saudara. Ayo dong baca Alkitab. Padahal orang yang baca Alkitab akan dapatkan kekuatan kok. Orang yang baca Alkitab dapatkan janji Tuhan kok. Tapi ini mesti dipaksa-paksa, mesti disuruh-suruh. Ayo dong baca Alkitab dong, ayo dong renungkan firman. Kenapa sih? Itu kan buat kebaikan kita sendiri. Amin. Itu buat kebaikan kita. Kita merenungkan firman bukan buat orang lain, buat kita. Firman Tuhan membersihkan hidup kita. Firman Tuhan mengingatkan kita kepada janji-janji Tuhan. Itu yang terjadi dalam kehidupan Yakub. Ketika Yakub datang ke Betel, Yakub bertemu dengan Allah dan Allah berfirman, apa yang dikatakan? Dia diingatkan kembali janjinya. Disitulah Ayub percaya diri bahwa negeri ini yang aku pijak akan diberikan Tuhan kepadaku. Itu yang dijanjikan Tuhan kepada Yakub. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatiran, kita perlu firman. Sama-sama bilang sama saya perlu firman. Sama-sama bilang sama saya perlu firman. Bagian kita adalah tetap terus dengar firman. Mau badai hidup apa, masalah apa, tetap renungkan firman. Karena ketika kita merenungkan firman, ada kebijaksanaan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ada hikmat dalam kita menjalani masalah kita. Ada hikmat dalam kita menghadapi pergumulan kita. Dalam hadirat Tuhan, dalam ketika kita datang kepada Tuhan, itu yang kita dapatkan. Ada firman. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini di awal bulan, saya mau ajak setiap umat Tuhan, ayo mulai hari bersama dengan firman. Karena ketika engkau memenuhi dirimu dengan firman, maka ketakutan itu engkau bisa handle, bisa hadapi. Kekhawatiranmu bisa engkau hadapi. Kenapa? Karena engkau kembali diingatkan janji Tuhan. Bagaimana kita bisa menghadapi ketakutan kita? Bagaimana kita bisa menghadapi kekhawatiran kita? Kalau kita nggak pernah dengar firman, yang kita dengar justru cuma omongan-omongan orang yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut. Firman yang membuat kita percaya diri. Firman yang membuat kita dapatkan kekuatan. Karena dalam firman Tuhan itu ada janji-janji Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah pemeliharaan Tuhan. Disitulah kita dapatkan kekuatan. Oh iya ya, saya nggak pernah berjuang sendiri. Oh iya ya, ada masalah saya pasti bisa hadapi karena saya tidak pernah berjalan sendiri. Kita kembali diingatkan akan firman itu, sehingga akhirnya membuat kita terpacu untuk aku harus melangkah, aku harus maju, karena aku percaya aku tidak pernah berjalan seorang diri. Itu yang memampukan kita untuk menghadapi hari demi hari, mulai bulan Agustus ini. Secara khusus di hari pertama, saya mengajak setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani dalam Bible and Coffee maupun doa pagi setiap hari. Ayo renungkan firman Tuhan. Ayo mulai hari bersama dengan firman. Karena kita nggak pernah tahu pergumulan apa lagi yang ada di hadapan kita, masalah apa lagi yang harus kita hadapi. Tapi ini yang Alkitab ajarkan pagi hari ini buat setiap kita. Ketika Yakub memiliki ketakutan, Yakub datang di hadirat Tuhan, dan Tuhan memerintahkan kepada Yakub pergi ke Betel. Datang kembali ke hadiratku, karena di hadiratku aku akan memuaskan engkau. Di hadiratku aku akan memberikan engkau firman-firmanku yang memberikan engkau kekuatan. Setiap masalah selalu ada jalan keluar
ketika kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kami ada di hari yang baru, di bulan yang baru. Kami berterima kasih karena kami tahu bukan suatu kebetulan kami boleh bergabung dalam doa pagi secara online ini. Ada pesan Tuhan yang mengingatkan kami, menguatkan dan meneguhkan kami. Ketika kami takut, ketika kami khawatir dengan berbagai macam hal yang kami lihat dan kami dengar, firman-Mu mengajar kami dan mengingatkan kami, pergi ke Betel, pergi ke hadirat Tuhan. Karena di hadirat Tuhan kami dapatkan kekuatan. Di hadirat Tuhan kami temukan pengharapan. Di hadirat Tuhan ada jalan keluar. Di hadirat Tuhan ada pembelaan. Di hadirat Tuhan kami diingatkan janji-janji Tuhan. Sehingga hidup kami tidak berkanjang, tidak hanya fokus kepada masalah. Betul, masalah masih ada di hadapan kami. Betul, pergumulan sampai hari ini masih harus kami lewati, kami jalani. Tapi kami tahu ketika kami ada di hadirat Tuhan, kami dapatkan kekuatan. Ketika kami ada di hadirat Tuhan, kami temukan pengharapan. Ketika kami ada di hadirat Tuhan, kami temukan dan kami lihat jalan keluar. Apa yang Allah taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat ini. Pagi hari ini kami diingatkan secara khusus di awal bulan ini, Tuhan, kami rindu untuk memulai hari-hari kami bersama dengan firman-Mu di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu menyejukkan hati kami. Hadirat-Mu membuat kami tenang. Hadirat-Mu membuat kami berani menghadapi setiap masalah yang ada di hadapan kami. Karena dalam hadirat-Mu ada firman, ada janji, ada kekuatan, ada pengharapan yang kami temukan. Terima kasih Bapa yang baik. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Materaikan dalam hati kami. Ingatkan kami untuk selalu cari Tuhan. Ingatkan kami untuk selalu diam di hadirat Tuhan. Ingatkan kami untuk selalu ada di dekat dengan Tuhan. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan-Mu ya Allah. Hari ini kami ada di bulan yang baru, bulan Agustus. Kami rindu memulai bulan ini bersama dengan Tuhan. Dan kami rindu menjalani sepanjang bulan ini dengan anugerah Tuhan. Kami percaya dan kami perkatakan di dalam nama Yesus, di bulan Agustus ini kami terus akan mengecap kebaikan Tuhan. Karena kami tidak pernah berjalan dan berjuang seorang diri. Kami tahu ada tangan Tuhan yang kuat, yang menopang kami, yang menolong kami dan menyertai kami, membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Dan kami lihat sungguh pembelaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, tuntun setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi pokok-pokok doa mereka hari-hari ini, hamba menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang berdoa buat kesehatan mereka, Allah jamah dan pulihkan di dalam nama Yesus. Kami pegang firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang bergumul untuk rumah tangga mereka, untuk keluarga mereka, hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang menjamah dan memulihkan setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang tergoncang. Sehingga suami-suami yang sedang terhilang, istri-istri yang sedang terhilang, kami berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah hati mereka, sehingga mereka kembali kepada kami, pasangan yang sah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi pemulihan terhadap rumah tangga anak-anak Tuhan. Sebab apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Bapa, hamba juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka yang bergumul dalam ekonomi mereka, keuangan mereka.
Kami percaya hidup kami terpelihara oleh Tuhan. Kami tahu singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kami pegang janji firman Tuhan, Tuhanlah yang menyediakan. Allahku akan menyediakan segala apa yang menjadi keperluanku di dalam kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Bahkan kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, di sepanjang bulan Agustus ini kami hidup terpelihara di dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Terjadi dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat setiap pekerjaan anak-anak Tuhan. Hamba berdoa buat setiap usaha, buat setiap apa yang mereka kerjakan ya Tuhan, bisnis mereka, bahkan studi anak-anak Tuhan, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan yang semakin mempromosikan mereka di tempat-tempat mereka bekerja, di tempat-tempat mereka usaha, mereka semakin dipromosikan oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan mengangkat anak-anak Tuhan naik dan bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga hamba berdoa, menyerahkan setiap umat-Mu, mereka yang rindu melunaskan setiap utang piutangnya. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, bulan ini kami bisa melunasi setiap utang piutang kami dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang buka jalan, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mari andalkan Tuhan saudaraku. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan, sebab orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Bapa, hamba juga berdoa menyerahkan setiap orang-orang muda ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang setiap hari berdoa bersama-sama dengan hamba secara online. Mereka yang berdoa buat pasangan hidup mereka. Biarlah Tuhan yang mengirimkan, Tuhan yang menganugerahkan bagi mereka pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan mencintai mereka. Biarlah Tuhan yang anugerahkan atas mereka di dalam nama Yesus. Tuhan pertemukan dengan jalan-jalan Tuhan yang terbaik. Kalau ada di antara mereka juga yang sedang mencari pekerjaan atau sedang merintis usaha mereka, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biar Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong, Tuhan yang buka jalan, sehingga ada hal-hal baik Tuhan kerjakan di masa muda mereka. Adalah masa muda yang dahsyat. Masa muda mereka adalah masa muda yang penuh dengan pengharapan. Masa muda mereka adalah masa muda yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba juga berdoa, menyerahkan setiap rumah tangga yang berdoa hari-hari ini dan terus berdoa sampai saat ini untuk mendapatkan keturunan-keturunan ilahi di tengah-tengah rumah tangga mereka. Hari ini hamba berdoa, hamba mengucapkan berkat buat mereka ya Tuhan. Pasangan suami istri yang merindukan keturunan, di dalam nama Tuhan Yesus, turun anugerah Tuhan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dibukakan kandungan dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, tahun ini menjadi tahun jawaban doa buat hidupmu, untuk melihat keturunan-keturunan ilahi lahir dalam rumah tanggamu. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan juga setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami ada untuk terus mendoakan jiwa-jiwa. Betul kami harus bersaksi, betul kami harus menginjil, tapi kami tahu hati manusia ada di dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menggerakkan, Tuhanlah yang menjamah setiap hati yang keras. Mungkin mereka ada di keluarga kami yang belum mengenal Yesus, atau mungkin mereka adalah kerabat kami. Pagi hari ini kami berdoa, kami membawa nama-nama mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami sebutkan satu persatu nama-nama mereka. Biar Tuhan yang mengetuk hati mereka dalam anugerah Tuhan, sehingga mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga ada damai sejahtera, ada kasih, ada kuasa Tuhan yang turun melingkupi mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal. Kami percaya kota kami adalah kota yang diberkati oleh Tuhan, karena ada anak-anak Tuhan yang berdoa buat kota kami. Karena itu kami doa ada kesejahteraan atas kota kami. Kota kami diberkati Tuhan. Kota kami dijaga, dijauhkan dari huru hara, dijauhkan dari niat rancangan orang jahat, dijauhkan daripada roh pemecah belah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan berkat. Kota kami diberkati Tuhan. Kota kami damai, kota kami maju, kota kami aman, kota kami tentram. Tempat di mana kami berkarya di kota kami diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa kami. Indonesia ada dalam tangan Tuhan.
Ada anak-anak Tuhan yang terus berdoa buat kemajuan bangsa kami. Karena itu kami memohon belas kasihan Tuhan, berkat-Mu ada atas Indonesia Allah. Perekonomian Indonesia diberkati Tuhan. Hasil-hasil bumi Indonesia diberkati Tuhan, berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, dijauhkan bangsa kami dari setiap niat rancangan orang jahat. Dijauhkan bangsa kami daripada setiap politik pemecah belah bangsa di dalam nama Yesus. Darah Yesus memagari, membentengi bangsa kami. Pemimpin-pemimpin bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat Bapak Presiden, kami berdoa buat Wakil Presiden, kami berdoa buat setiap jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat perwakilan-perwakilan rakyat. Kami berdoa buat Panglima TNI, Kapolri. Kami berdoa buat jajaran mereka masing-masing. Kami berdoa buat perangkat-perangkat pemimpin-pemimpin pemerintahan yang ada di kota-kota, yang ada di provinsi-provinsi, para gubernur, para bupati, para wali kota. Kami serahkan pemimpin-pemimpin ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa takut akan Tuhan mengurapi mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah hati mereka untuk melakukan dan mengerjakan apa yang Tuhan pandang baik untuk memajukan kota dan bangsa kami. Kami juga berdoa menyerahkan rencana di tahun 2024. Tuhan Yesus tolong, sehingga kalau ada rencana tahun 2024 pemilihan presiden, biarlah semua berlangsung tertib, berlangsung damai, berlangsung dalam berkat Tuhan. Setiap niat rancangan orang jahat, roh pemecah belah yang mengadu domba bangsa kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami patahkan kuasanya. Tidak berlaku atas bangsa kami. Kuasa Tuhan yang memagari Indonesia, sehingga kalaupun terjadi pemilihan presiden tahun 2024 boleh terjadi. Tuhan campur tangan, lahir pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan, lahir pemimpin-pemimpin yang mencintai Tuhan dan takut akan Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu. Mereka yang setia bergabung dalam doa pagi secara online. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami menatap layar, tapi kami mendapatkan hadirat Tuhan. Kami berjumpa dengan Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami percaya hidup kami selalu dipulihkan dan selalu dibaharui setiap hari karena firman-Mu yang membersihkan karakter kami. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu Tuhan. Mereka yang tergabung di Facebook, mereka yang tergabung di Zoom, mereka yang tergabung di Instagram, hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hidup mereka setiap hari selalu mempermuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa, biarlah hati mereka selalu tertuju kepada Tuhan, hati mereka selalu terarah kepada Tuhan, dan hidup mereka mempermuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya kami ucapkan berkat di sepanjang bulan berjalan ini, bulan Agustus ini. Kami hidup mempermuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Di sepanjang bulan Agustus ini, kami hidup mengasihi, mencintai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang bulan Agustus ini kami hidup tidak kekurangan suatu apapun yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang bulan Agustus ini kami mengecap segala yang baik yang berasal daripada Tuhan. Bahkan rencana Tuhan, kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah diingatkan firman Tuhan sebagai pembuka di bulan yang baru. Apapun yang kau hadapi yang membuat engkau takut, membuat engkau khawatir, datanglah kepada Tuhan. Ingat, Bethel bicara tentang hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan engkau dipuaskan, di hadirat Tuhan engkau dikuatkan, di hadirat Tuhan engkau lihat jalan keluar dan pembelaan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Kita kembali ketemu besok dalam doa pagi secara online. Dan jangan lupa bagikan kembali ibadah doa pagi ini agar banyak umat Tuhan juga boleh mengalami berkat-berkat Tuhan, diingatkan akan janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Agustus diberkati Tuhan. Haleluya, amin.